Hai, selamat datang di Cewek Gadget. Di sini kita akan membahas gadget dan alat-alat teknologi yang sering kita gunain sehari-hari, guys. Apa aja sih, Kak? Mau tahu dong, Kak? Nah, ada yang tahu nggak nih sekarang gue mau ngapain? Sekarang kita akan ngebandingin Oppo Find N2 Flip sama Samsung Z Flip 4. Nah, di sini kita kalau lihat dari bodinya, perbedaannya itu dari layar yang kecil ini. Kalau Oppo di sini dia lebih besar. Dua-duanya sebenarnya sama-sama bisa foto, tapi yang di Oppo itu dia layarnya lebih besar, kalau yang di Samsung lebih kecil. Di sini untuk yang Samsung ini itu materialnya dia plastik tapi dia doff. Kalau misal yang Oppo ini dia sama-sama plastik, cuma di sini dia ada teksturnya. Nah, untuk kameranya dia sama-sama ada dua. Nah, untuk kamera depannya kita lihat. Di sini kamera depan untuk Oppo itu sebesar 32 megapiksel. Bedanya kalau misal di Samsung itu cuma 10 megapiksel. Nah, untuk kamera utama dari Oppo di sini dia ada kamera utamanya 50 megapiksel dan di bawahnya di sini ada kamera ultra wide, itu dia sebesar 8 megapiksel. Bedanya sama Samsung ini, di sini dia ada kamera utama sama kamera ultra wide. Nah, tapi bedanya di sini kameranya sama-sama 12 megapiksel. Nah, gitu aja, guys. Nah, sekarang kita ngomongin baterai dari yang pertama kita ngomongin dari Samsung. Nah, kalau di Samsung ini kapasitasnya itu 3700 mAh, tapi dia udah fast charging. Nah, kalau misal di Oppo dia itu sebesar 4800 mAh dan pengisian baterainya itu Super VOOC. Sebenarnya dua-duanya sama-sama fast charging, cuma dia cuma beda nama doang, cuma beda penyebutan. Nah, selanjutnya itu kita bahas ada di penyimpanan. Samsung itu ngeluarin ada yang dari 128 GB, 256 GB, dan 512 GB. Kalau di Oppo dia hanya mengeluarkan satu, yaitu di 256 GB. Bedanya itu. Kalau untuk slotnya, Oppo menyediakan tambahan slot untuk micro SD card. Di sini itu dia bisa ditambah sampai sebesar 1 TB. Kalau misal di Samsung
Dia juga menambahkan penyimpanan ada di samping, dia sebesar 1 terabyte juga. Nah, kalau kita balik ke kamera ini kan biasanya disukain banget nih sama cewek-cewek. Nah, untuk selfie, untuk foto-foto, atau kalian yang suka foto-foto, di sini Samsung itu menyediakan kamera fitur flex cam, quick shot, dan juga sistem multi kamera yang nanti hasilnya akan lebih bagus. Kalau di Oppo sendiri, dia itu sudah memakai teknologi dari Hasselblad. Nah, kalau Hasselblad ini setahu gue itu dia teknologinya udah canggih, jadi nggak kalah jauh sama punya Samsung. Nah, untuk chipset yang digunakan sendiri dari Samsung, dia itu menggunakan chipset 4nm yang berpadu sama baterainya. Baterainya kan 3700 mAh. Nah, mereka udah berpadu tuh sama chipsetnya sendiri. Kalau di Oppo, di sini dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity sebesar 900 plus dengan RAM 8GB. Jadi sebenarnya dua handphone ini nggak kalah jauh ya guys, dari segi bodinya, dari dalamnya juga, dari kameranya segala macam. Sebenarnya ini nggak beda jauh. Tapi kalian tahu nggak sih harganya itu berapa? Nah, untuk harganya sendiri, kedua handphone ini nggak terpaut jauh dan di antara 13 sampai 14 jutaan. Nah, untuk kalian yang kira-kira nih mau beli handphone atau lagi butuh handphone atau lagi butuh mau ganti handphone dan segala macam, kalian pilih yang mana? Nah, udah nih, sekarang menurut gue dari kedua handphone ini, kalau gue pribadi ya, gue sih lebih milih yang Oppo karena gue sih butuh kameranya dan ya buat foto-foto sama teman-teman gue, sama bikin video untuk tugas-tugas gue, untuk kampus gue, semua itu sebenarnya di Oppo gue udah cukup. Nah, kalau kalian pilih yang mana nih? Nah, udahan nih review kedua handphone ini. Sekarang waktunya untuk kalian like, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya guys. Dan tungguin aja terus informasi giveaway dari kita. Dadah!